Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar urip. Kali ini bahasan kita mengenai puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Apa hubungan iman dan puasa? Apa hubungan puasa dengan takwa? Dan untuk apa bertakwa? Pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya saling terkait. Ayat tentang puasa ini hanya diserukan kepada mereka yang beriman. Bila kita tidak beriman, maka puasa itu tidak perlu. Atau sebaliknya, bila kita tidak berpuasa, itu berarti kita tidak beriman. Seruan wahai orang-orang yang beriman dapat kita contohkan wahai orang-orang yang bertopi hitam. Itu artinya orang yang topinya tidak hitam tidak termasuk yang diseru atau yang dipanggil, apalagi yang tidak bertopi. Keterangan ayat ini begitu jelas, hanya untuk yang beriman. Tetapi mengapa seringkali kita sulit menerima kenyataan pada orang yang tidak puasa di bulan Ramadan? Bukankah itu hak bagi yang tidak beriman? Bisakah kita berpikir puasa itu untuk siapa? Untuk kita atau untuk orang lain? Mengapa kita merasa punya hak untuk tidak suka pada mereka yang tidak puasa? Sadarkah kita bahwa ketidakterimaan kita pada orang yang tidak puasa itu membatalkan puasa kita? Bukankah puasa itu artinya menahan diri, termasuk menahan diri dari merasa lebih baik daripada orang yang tidak puasa? Sekali lagi, puasa itu untuk apa? Dan apa hubungannya dengan iman? Bisakah iman tanpa puasa atau menahan diri? Lawan dari menahan diri adalah menuruti keinginan diri. Segala keinginan kita turuti, meskipun itu dampaknya buruk atau dosa. Contohnya adalah sombong atau takabur. Orang yang kaya atau banyak harta cenderung bersikap takabur terhadap mereka yang miskin atau hartanya sedikit. Orang yang cantik atau rupawan cenderung bangga kepada mereka yang wajahnya tidak menarik. Orang yang pandai cenderung meremehkan mereka yang bodoh. Kecenderungan seperti ini, bila tidak ditahan, tentu saja akibatnya buruk atau dosa. Hal itu bukti bahwa kita tidak mampu untuk berpuasa atau menahan diri. Bila kita memang beriman atau yakin bahwa setiap pencapaian atau sukses adalah anugerah Tuhan, mengapa mesti dibanggakan yang membuat kita jatuhnya menjadi orang yang sombong? Di sini jelas hubungan antara puasa dan iman dan puasa. Tanpa puasa, kita tidak beriman. Tanpa iman, kita pun tidak mampu berpuasa. Itulah sebabnya mengapa puasa itu wajib bagi yang beriman. Lalu apa hubungannya antara puasa dan takwa? Seperti yang sering kita dengar dari
maka ketaatan itu hanya dapat diwujudkan dengan berpuasa. Contohnya adalah puasa Ramadan itu sendiri. Bila berbuka itu harus menunggu maghrib, maka tidak boleh makan sebelum maghrib. Bila haji itu wajib bagi yang mampu, yang tidak mampu tidak boleh memaksakan diri. Dan pemaksaan diri itu adalah bentuk ketidakmampuan kita berpuasa atau menahan diri. Dan itu berarti kita tidak beriman. Percuma kita mengaku-ngaku beriman bila kenyataannya kita sering memaksakan diri hanya agar dapat pujian dari orang lain. Sebab Tuhan itu Maha Tahu. Perilaku kita yang dibuat-buat, yang palsu adalah bukti bahwa kita tidak mampu menjalani hidup secara wajar atau apa adanya. Kita tidak mampu berpuasa dan otomatis kita tidak bertakwa. Begitu eratnya hubungan antara puasa dan takwa, maka tidak salah bila dikatakan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Tanpa puasa mustahil kita bertakwa. Biar anak-anakku, murid-muridku, mestinya kita bersyukur dengan adanya ayat Quran tentang puasa tersebut. Itu adalah bukti bahwa Tuhan sayang kepada kita agar kita selamat, agar ketakwaan kita tidak sia-sia, agar puasa kita tidak sia-sia. Apa akibatnya bila puasa itu tidak pernah dijelaskan atau tidak pernah diwajibkan? Pastilah hancur kehidupan kita, hancur kedamaian kita. Bisakah kita membayangkan jika semua yang kita inginkan pasti terwujud tanpa batasan, tanpa halangan? Bukankah kita akan menjadi Fir'aun? Bila kesadaran kita telah sampai di sini, maka pertanyaannya, perlukah kita beriman? Wajibkah puasa itu dan takwa itu untuk apa? Bukankah semua aturan atau perintah Tuhan itu untuk kebaikan manusia? Tuhan butuh manusia, ataukah manusia yang butuh Tuhan? Bila kita tidak bertakwa, apa ruginya bagi Tuhan dan apa untungnya bagi kita? Mengapa umat-umat yang terdahulu juga diwajibkan berpuasa? Bila puasa adalah menahan diri, tentunya itu adalah keharusan bagi manusia semenjak manusia itu ada. Kita tidak mungkin makan dalam keadaan kenyang. Kita harus menahan diri untuk tidak makan hingga kita menjadi lapar. Kita harus menahan diri untuk tidak selalu dekat bila memang telah terlalu dekat. Menahan diri adalah suatu kebutuhan yang tidak mungkin kita hindari. Itulah kenyataan hidup. Itulah mengapa puasa itu wajib dan tentu saja bagi yang telah beriman, telah yakin akan hidup dan yang mengendalikan hidup. Dan manusia beserta Tuhan adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan ini. Dulu manakah Tuhan dan manusia? Sejak kapankah manusia butuh Tuhan? Atau sejak kapankah Tuhan butuh manusia? Untuk apakah aturan-aturan Tuhan itu diberlakukan, diperkenalkan? Dan siapakah yang mengenalkan? Termasuk kewajiban puasa, iman, dan takwa. Nger anak-anakku, murid-muridku, carilah jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak kita. Sebab dari pertanyaan-pertanyaan itulah makna belajar itu akan kita temukan. Mungkinkah hidup tanpa belajar? Mungkinkah belajar tanpa puasa? Atau mungkinkah puasa tanpa iman? Sekian dulu wajangan-wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga selalu bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.